Selamat pagi, saya Anton Ismail dan kali ini saya pengen share ke kalian tentang bagaimana memotret produk pakaian untuk kamu yang mempunyai bisnis online. Diperhatikan untuk memotret baju-baju itu agar terlihat ciamik dan indah sehingga kamu bisa untung miliaran rupiah. Ini ada kawan-kawan bule untuk memperagakan bagaimana caranya memotret baju. Ayo kita mulai. Nggak usah susah-susah, kita akan motret pakai apa? Pakai handphone. Kita pada model nggak sih model? Kita punya model dadakan. Jadi model ya? Model aku. Satu, pemilihan background. Pilih background gimana bro? Kalau menurut saya sih backgroundnya yang nggak distrak, yang polos gitu, yang netral. Ya karena kan kita jualan bajunya. Oh gitu? Orang harus lihat ke bajunya dulu, nggak terganggu dengan backgroundnya, nggak terganggu dengan mukanya yang nyolot, nggak terganggu dengan mukanya yang blow on kayak gitu. Satu poin, background itu cuma pendukung aja gitu loh. Bukan utama, kita jualan apa? Baju. Sekarang bukan jualan background. Pakai tembok polos. Kita dapat tembok polos. Jadi yang pertama kita angle. Seperti kita ketahui kamera handphone ini wide deh. Jadi kita harus memperhatikan angle-nya. Kita kalau tilt down seperti ini jadinya. Nah, kepalanya jadi gede. Kalau kita tilt up jadi kayak gini. Nah, kakinya jadi gede. Angle yang kayak gimana yang kita cari? Angle-nya kita harus sejajar, tegak lurus gitu pokoknya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Set, kita foto. Kalau muka kelihatan nggak? Kadang kita nggak dapat model yang kita inginkan gitu loh. Poin nomor 2, muka. Seperti yang kita lihat ya di gambar pertama tadi, kelihatan muka ini kalau nggak ganteng kayak gini, I'm shock. Jadi sebaiknya kita potong mukanya. Pose harus selalu dari depan apa nggak bro? Nggak apa-apa dari agak samping dikit, asal itu tidak mengurangi informasi tentang baju tersebut. Yang terpenting adalah informasi tentang baju itu ya. Misalkan bagaimana ya ada detail apa, misalkan kayak di samping sini nggak ada jahitannya atau jahitannya mau diangkat atau ada gambarnya di sini gitu, jadi kayak apa informasi tentang baju itu ya. Kita juga perlu shot-shot detail untuk baju ini karena mungkin ini jahitannya ini nggak kayak kaos-kaos biasa, dia jahitan rantai gitu boleh. Coba mas, saya pengen di background yang lebih polos boleh nggak? Karena ini kan ada tekstur ya walaupun ini abu-abu ya. Lo pengen tahu tatanya kayak gimana nih, third eye space ini kayak gini. Misal pakai hitam gimana? Coba. Perhatikan juga kalau kita pakai hitam metringnya ya. Metringnya ya? Iya, hati-hati dengan metringnya. Tiba-tiba dia bisa kayak agak over gitu karena nipu. Perhatikan kerapian juga ya? Iya. Nah, jadi di sini kenapa saya motret dari belakang? Kalau di belakang ini juga nggak ada sablon-sablonannya. Foto-foto katalog kita cari cahaya yang rata. Cahaya yang rata itu gimana? Kontrasnya tidak terlalu tinggi. Jadi kayak detail di bajunya kelihatan semua gitu. Mendapatkan cahaya yang rata. Kalau outdoor bisa kita tunggu mendung. Coba ke dalam bisa nggak ya dengan backgroundnya putih? Kita punya studio ini dan cahayanya ini pengaruh dari sinar matahari. Jadi cahayanya masuk dari situ, mantul ke sini, mantul ke situ kemana-mana. Kalau kita motret dari sini, kita dapat cahayanya dari samping nih. Kayak gitu. Kita coba dulu ya. Nah, itu tips lagi kalau kita motret indoor dengan cahaya yang terdiffuse kayak gini, pasti kamera handphone kita speednya lambat. Jadi mungkin perlu dipegang dengan 2 tangan seperti ini nih ya. Kemudian dijaga bener-bener agar kameranya nggak goyang. Cahaya yang diffuse karena biar kita tahu bahan aslinya itu terbuat dari apa gitu loh. Kadang kalau misalkan cahaya keras itu jadi lebih mengkilap, begitu tahu bahannya itu apa. Tapi cahaya keras bukan berarti salah ya. Gimana? Ada pertanyaan apa nggak? Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Semoga usaha kalian lebih laris, manis, dan foto kalian lebih bagus, memberikan informasi yang lebih keren lagi, oke? Thank you bro. Ciao.